Katanya Gen Z itu generasi digital. Katanya lagi Gen Z itu FOMO. Tapi katanya lagi Gen Z itu butuh rasa respect yang tinggi. Katanya lagi Gen Z itu hiperkustomisasi. Tapi katanya lagi Gen Z itu rumit. Dan katanya lagi Gen Z itu sulit beradaptasi. Katanya. Tapi jangan katanya terus deh. Gen Z punya berbagai hal menarik dalam kehidupannya. Gen Z punya banyak akal, atau dalam buku Gen Z oleh David and Jonah Stillman, Gen Z itu resourceful. Gen Z punya jiwa kompetitif tinggi. Gen Z juga punya jiwa inovatif yang kuat dalam mengolah beragam informasi dan menjadikannya sebuah aksi. Gen Z punya jiwa kepercayaan diri tinggi. Ia tidak takut gagal dan lebih khawatir jika tidak mencoba sama sekali. Gen Z selalu mengutamakan komunikasi yang baik, tak terbatas antara maya dan nyata. Sama seperti Gen Z yang satu ini. Hai, halo semuanya. Aku Aziza Agnia, biasa dipanggil Z. Aku seorang freelance ilustrator. Dan aku adalah seorang Gen Z sama seperti kamu. Sejak 2018, Z sudah berkecimpung dalam dunia kreatif. Karya serta pekerjaannya dapat ditemui melalui akun Instagram @azizahagnia. Lewat warna-warni karyanya, seperti apa sih sebetulnya perjalanan komunikasi yang dibangun Z dalam pekerjaannya hingga saat ini? Masuk ke industri kreatif, yang pertama pastinya kita punya skill dulu ya. Kan yang dijual kan skillnya kita nih. Setelah itu juga ya manajemen waktunya, terus juga komunikasinya sama klien gimana, kita harus punya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik yang pasti komunikasi sama kliennya yang dua arah ya, yang saling tektok-tektokan lah anggapannya. Kliennya tahu maunya gimana, bisa menyampaikan dengan baik ke kita, dan kitanya yang sebagai punya jasa ini juga bisa menyampaikan dengan baik bagaimana cara kita mengelola apa yang mereka mau begitu. Nah teman-teman, aku tuh juga nerapin sikap positif untuk komunikasi sama klien aku ya. Caranya aku nyapa mereka, hai, halo, aku membuka semua yang mereka mau tanya ke aku. Aku sikapnya baik hati dilihatnya, walaupun aku lagi bad mood atau apa gitu ya, aku tetap harus positif gitu, biar klien aku ini senang. Kalau klien aku senang, aku ya juga senang dong pastinya. Jadi kerjasamanya lebih baik lagi, komunikasinya efektif, timbal balik. Sikap positif dalam arus komunikasi jadi penentu efektivitas interaksi. Keramah tamahan seringkali menjadi label bagi masyarakat Indonesia. Namun memang benar bahwa sikap positif seperti senyum, ramah, dan terbuka dalam batasan yang dimiliki dapat mendorong komunikator dan komunikan menjadi teman dengan kenyamanan yang telah dibentuk melalui proses komunikasi. Dalam komunikasi aku tuh juga ada kesetaraan ya. Misalnya nih aku kerja sama brand aku tuh ngasih brief. Nah briefnya itu aku terjemahkan dalam bentuk karya aku. Nanti hasil karya aku itu mereka juga harus menerima sesuai dengan art style aku. Dari kerjasama tersebut, brand mempunyai keuntungan karena para followersnya ini tertarik. Aku pun juga memiliki keuntungan, nama aku lebih naik lagi. Terus aku juga punya keuntungan tadi, money juga ada, produk juga ada, insight aku juga tambah naik. Hadirnya dua orang atau lebih dalam proses komunikasi seringkali dijadikan pembanding, siapa yang lebih atau bahkan yang kurang. Padahal, dalam komunikasi, aku dan kamu, saya dan kita, serta kita bukan kami merupakan kesetaraan yang dibangun melalui nilai masing-masing diri. Setiap dari kita berharga dan bernilai, seperti Z dan rekan kolaboratornya. Mereka masing-masing memiliki hal penting untuk bisa disumbangkan satu sama lain dalam mencapai tujuan yang dimiliki. Lantas, bagaimana problem solving yang dimiliki oleh Z dalam masalah komunikasi di pekerjaannya? Biasanya ada aja sih ya miskomunikasi seperti itu. Jadi biasanya klien minta revisi nih. Jadi dari aku kalau misalnya revisinya sedikit tetap aku lanjutin. Tapi kalau misalnya udah mentok aku nggak bisa nambahin, jadi kayak udah Kak cukup segini aja gitu. Jadi aku juga kasih boundaries buat klien aku gitu. Ya, jadi kesulitannya sebagai seorang Gen Z dan seorang freelancer ya, terkadang nih sering dianggap remeh generasi Z ini sama boomer atau milenial ya. Jadi Gen Z itu tuh seru banget karena ditunjang dengan teknologi sudah mumpuni banget ya. Terus juga kita punya media sosial. Anak-anak Gen Z itu pinter-pinter banget, canggih-canggih banget gitu. Z juga menitipkan pesan untuk saya dan kita. Jadi pesan aku buat anak Gen Z sekarang ya, kalian kan FOMO ya. Jadi kalian itu harus berani untuk mencoba hal baru.
dan yakin pada diri sendiri. Karena dengan yakin diri sendiri bisa bikin kamu jadi maju, jadi lebih pinter. Keselarasan untuk mencapai satu tujuan tidak bisa hanya tentang saya atau kita, melainkan tentang saya dan kita. Dan memiliki arti untuk bersama-sama. Karena komunikasi merupakan proses perjalanan yang beriringan antara satu dengan dua orang atau bahkan lebih. Saya dan kita berarti setiap dari subjek memiliki nilai dan perannya. Saling melengkapi, saling memahami, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal dan atau merasa sendiri. Serta dengan segala keragaman yang dimiliki, keceriaan yang ditampilkan, keramahan yang dijadikan salam pembuka dalam percakapan menjadi penting untuk dipunya setiap masing-masing manusia sesuai dengan warnanya. Pada akhirnya, saling menghargai dan saling percaya bahwa setiap dari kita hadir dengan cahayanya masing-masing untuk berkolaborasi serta bersinergi dalam langkah perjalanan yang ditapaki guna menuju satu titik tujuan yang sama. Saya dan kita, yuk bersama-sama. Jangan lupa pahami diri kamu sendiri dan orang lain. Dadah!